Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar surah Al-Baqarah, dan sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bukanlah suatu kebaikan engkau hadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir dan malaikat dan kitab dan beriman kepada para nabi, dan orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada yang dicintainya, yang memiliki hubungan kekerabatan, dan juga anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, para peminta-minta, dan orang yang berusaha memerdekakan budak, dan orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menepati janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang bersabar di saat kesulitan dan kesusahan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Nah, laisal khairu indallahi ta'ala fi tawajjuhi fi salati ila jihatil masyriqi wal maghribi illam yakun an amrillahi wa syar'ihi. Bukanlah suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada menghadapkan wajah di dalam salat ke arah timur dan barat jika bukan karena urusan Allah dan juga bukan karena syariatnya. Jadi semata-mata kita hadapkan wajah kita ya ke arah Baitul Maqdis ya di awal keislaman, di awal masa Islam, kemudian kita palingkan ke arah Ka'bah setelahnya. Kalau bukan karena itu adalah perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu ya tidak ada artinya. Tapi karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala wajib kita taati. Wa innamal khairu kullul khairi huwa imanu man amana billahi wa saddaqa bihi ma'budan wahdahu la syarika lahu. Dan sesungguhnya kebaikan itu adalah setiap kebaikan, ya, yaitu beriman, yaitu imannya seseorang yang beriman kepada Allah dan membenarkannya, membenarkan Allah sebagai sesembahan satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa amana biyaumil ba'si wal jazai, dan ia beriman dengan hari kebangkitan dan juga hari pembalasan. Wabil malaikati jami'an wabil kutubil munazzalati kafatan, dan beriman kepada malaikat seluruhnya dan dengan kitab-kitab yang diturunkan secara totalitas, ya. Wabi jami'in nabiyyina min ghairi tafriqin, dan beriman kepada seluruh nabi dengan tanpa membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Jadi kita beriman kepada para nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia.
karena mereka semua mendakwakan hal yang sama, yaitu agar manusia mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dalam masalah ibadah. Baik. Wa atal mala tatawwu'an ma'a syiddati hubbihi dawil qurba wal yatama al muhtajin alladhina mata aba'uhum wa hum duna sinnil bulughi. Dan kebaikan itu adalah memberi harta secara sukarela, ya, secara sukarela bersamaan dengan besarnya cintanya kepada harta tersebut kepada orang yang memiliki kekerabatan. Jadi di antara amalan yang paling utama adalah memberikan harta padahal kita sangat mencintai harta tersebut, ya. Dan yang paling utama ketika kita bersedekah adalah kepada kerabat kita, ya. Jadi dahulukan yang memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya kita punya saudara yang termasuk dari golongan orang yang miskin, maka yang seperti ini lebih utama untuk dibantu. Baik. Kemudian juga memberikan bantuan kepada orang-orang yatim yang membutuhkan, yang ayah mereka itu meninggal sedangkan mereka belum sampai ke usia balik, ya. Jadi yang dimaksud dengan anak yatim itu yang belum balik. Kalau sudah balik, maka dianggap dia sudah bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Nah, baik. Wal masakin alladziina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum, ya. Dan memberikan harta kepada orang miskin yang mereka tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan mereka dan menutup hajat hidup mereka. Jadi definisi orang miskin adalah orang yang punya harta tapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka secara penuh, ya. Wal musafirin al muhtajin alladzina ba'udu an ahlihim wa malihim. Kemudian membantu para musafir yang membutuhkan, yang mereka itu jauh dari keluarga mereka dan harta mereka. Wasailin alladzina tarru ila su'ali li syiddati hajatihim. Dan juga memberi bantuan kepada orang yang meminta-minta dalam keadaan mereka darurat, ya. Yang mereka itu memang sangat butuh, darurat untuk meminta-minta. Jadi memang di antara orang, ya, kita lihat ada orang yang meminta-minta itu dalam rangka mencari kekayaan. Tapi memang ada orang yang saking dia tidak memiliki apa-apa sehingga memaksa dia untuk meminta-minta, maka yang seperti ini layak untuk dibantu. Di syiddati hajatim, karena, ya, besarnya hajat mereka. Wa anfaqa fi tahririr raqiqi wal usra, ya. Dan berinfak untuk membebaskan budak dan juga tawanan, ya. Ya, ini tawanan. Wa aqama sholata wa adda zakata al-mafrudata. Kemudian yang disebut kebaikan adalah mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan. Walladzina yufuna bil uhudi. Dan kebaikan itu adalah orang-orang yang menunaikan janji-janji mereka. Wa man sabara fi hali faqrihi wa maradihi wa fi syiddatil qitali. Dan disebut kebaikan adalah orang yang sabar ketika dia dalam keadaan fakir, ketika dia dalam keadaan sakit, dan di, ya, saat huru-hara peperangan, ya. Ulaikal muttasafuna bihadhihi sifati humul ladzina sadaqu fi imanihim wa ulaika humul ladzina taqaw iqaballah fatajannabu ma'asihi. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat ini adalah orang yang benar iman mereka. Jadi imannya iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Dan mereka itulah orang yang takut kepada,
hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menjauhi maksiat kepadanya. Jadi inilah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab, kepada para malaikat, kepada hari akhir. Kemudian mereka menginfakkan hartanya untuk orang-orang miskin, untuk anak yatim, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang sangat membutuhkan. Kemudian mereka menunaikan salat dan mengerjakan salat dan menunaikan zakat, kemudian memenuhi janji-janji, kemudian bersabar dalam setiap keadaan. Di saat susah atau senang tetap bersabar. Maka orang-orang yang semacam ini Allah sifati dengan orang yang benar imannya, orang yang imannya merupakan keimanan yang sejati, keimanan yang hakiki, bukan keimanan palsu. Karena banyak sekali orang yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dari tindak tanduknya tidak menunjukkan sifat-sifat keimanan. Oleh karena itu, dari surat Al-Baqarah ayat 177 ini, marilah kita ambil pelajaran, marilah kita jalankan sifat-sifat keimanan seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.